tentang menyajikan data. Perhatikan berikut ini. Pembelajaran matematika kelas 5, tanggal 31 Maret 2021, tentang menyajikan data. Penyajian data dalam bentuk tabel. Di sini guru hanya mengingatkan bahwa pembelajaran ini pernah terjadi saat pembelajaran di kelas 4. Contoh data yang ada adalah hasil ulangan anak-anak kelas 5. Datanya seperti berikut ini. Berjumlah 32 data. Langkah-langkahnya adalah mencari data terendah dalam nilai ulangan matematika dan mencari data tertinggi dalam nilai ulangan matematika. Data terendahnya adalah 5, data tertingginya adalah 10. Kemudian kita membuat tabel seperti ini. Nilai, turus, dan banyak siswa. Turus di sini digunakan untuk memudahkan kita menghitung jumlah banyak siswa. Ini diambil dari data ulangan tadi. Contoh, 7. 7 kita satu garis di sini adalah 7. Begitu seterusnya. Selanjutnya, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Yang harus anak-anak ingat dalam membuat diagram gambar adalah satu buah gambar dapat mewakili satu atau beberapa data. Kelebihannya dalam diagram gambar adalah lebih mudah dalam menjumlahkan karena setiap gambar mewakilkan jumlah tertentu. Kekurangan dalam diagram gambar adalah perlu kreativitas untuk membuat gambar yang digunakan. Tapi untuk kekurangan ini, mungkin anak-anak akan lebih bisa untuk menjadi ajang kreativitas anak-anak. Kemudian, contoh penjualan buku di toko Makmur. Dari bulan Januari sampai bulan Mei, banyaknya penjualan buku seperti Januari 25, Februari 40, Maret 45, April 15, dan Mei 50. Langkah yang pertama, karena di sini adalah data penjualan buku, maka kita akan mengambil gambar buku. Sesuai yang ada di buku paket, warna biru mewakili 10, warna merah muda mewakili 5. Jadi di sini dapat digambarkan, kalau di bulan Januari ada 25 penjualan buku, berarti 2 warna biru dan 1 warna merah muda. Kalau Februari ada penjualan sebanyak 40 buku, berarti penjualannya digambarkan dengan buku warna biru sebanyak 4. Begitu seterusnya. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nama peserta didik, tinggi badan dalam sentimeter. Langkah yang pertama kita buat dalam diagram gambar adalah membuat sumbu tegak lurus dan mendatar. Tegak lurus di sini untuk data tinggi badan. Untuk yang mendatar, ini adalah nama yang diukur. Contohnya, di buku paket anak-anak. Di sini adalah tinggi badan, di sini adalah nama-nama peserta didik. Arif tinggi badannya 150. Bayu tinggi badannya 144. Berarti di antara 140 dan 145. Begitu seterusnya. Cuma dalam diagram gambar ini yang anak-anak harus perhatikan adalah jaraknya ini harus sama. Jadi nanti gambarnya terlihat bagus. Dan ini kelipatannya juga harus sama. Di sini adalah kelipatan 5 semua. Selanjutnya, menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Hampir sama dengan diagram batang, yaitu adanya garis tegak dan garis mendatar. Contoh penjualan buku tulis di koperasi sekolah. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Banyaknya penjualan di sini. Nah, ini yang nanti akan digunakan untuk membuat titik.
sebelum ditarik sebuah garis. Contoh, Januari, penjualan bukunya adalah 25. Berarti antara 20 dan 30. Kita kasih titik. Begitu juga selanjutnya. Dalam diagram gambar ini, keuntungannya adalah memudahkan membaca data. Contoh, data Januari, Februari, Maret ternyata penjualan buku mengalami peningkatan. Di bulan April mengalami penurunan. Selanjutnya, kelebihan diagram garis digunakan untuk menaksir atau memperkirakan data. Diagram garis ada yang tunggal, inilah tunggal, hanya ada satu garis, dan ada yang majemuk, lebih dari satu garis. Contohnya adalah ini majemuk yang biasa digunakan untuk membandingkan data. Di sini adalah perbandingan antara data laki-laki dan data perempuan. Kekurangan dari diagram garis hanya untuk data berkala, jadi hanya untuk bulan-bulan tertentu. Perlu ketelitian dalam membaca diagram garis ini. Di sini anak-anak pembelajaran dari ini mungkin nanti lebih jelasnya saat kita setelah ujian kelas 6 kita akan melakukan Zoom untuk memperjelas materi. Terima kasih.